Dari 93,6 FM Radio Arsinar akhirnya bersinar. Bersama saya Ivan Zulkais yang akan menemani pemirsa selama 10 menit ke depan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemanfaatan sistem komunikasi radio. Jadi untuk mengawali pembahasan kali ini, ya, tidak lupa saya akan membahas mengenai radio dari sisi teknis atau sisi teknologi, bagaimana alat ini digunakan, ya, alat ini seperti apa sih radio itu. Jadi langsung saja ya, bahwa radio ini adalah suatu alat elektronik. Jadi radio itu adalah sebuah alat elektronik yang memanfaatkan pada modulasi. Jadi modulasi itu kalau secara pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gelombang pendukung untuk menyampaikan bunyi, atau dapat juga diartikan sebagai, ya, gelombang listrik untuk nanti diubah sebagai energi bunyi. Jadi kalau misalnya memahami mengenai sistem komunikasi radio, jadi itu dia bekerja dengan memancarkan serta menerima gelombang elektromagnetik. Jadi salah satu hal penting dari teknologi radio itu ada beberapa hal. Ya, misalnya dia memiliki sejumlah alat peralatan radio, misalnya kayak pemancar radio, lalu misalnya dia harus ada studionya, ada disebut sebagai kabel radio, ada juga alat seperti misalnya power amplifier, lalu juga ada distributor amplifier. Tapi salah satu hal yang penting adalah kalau misalnya radio itu kan pasti dia memiliki sebuah pemancar. Nah, pemancar ini apa cara kerjanya itu adalah cara kerja dari pemancar radio yaitu berusaha untuk, ya, menyerap semacam sinyal-sinyal atau rambatan-rambatan yang memang apakah itu ada di udara, ya, maupun ada di luar angkasa, sehingga dia itu nanti dari sinyal atau rambatan itu bakal diolah gitu ya menjadi misalnya gelombang elektromagnetik. Dari elektromagnetik itu nanti, ya, akan berakhir menjadi suatu uh, energi suara gitu, energi yang menghasilkan suara. Jadi dapat dikatakan radio itu adalah alat teknologi. Lalu bagaimana misalnya radio ini mampu menghasilkan suara-suara yang memang dapat dimengerti manusia? Ya memang pada dasarnya radio itu teknologi atau suara-suara yang memang awalnya belum dipahami oleh manusia. Nah, teknologi yang dipahami oleh radio sebagai teknologi yang dipahami oleh manusia, itu dia memposisikan sebagai radio sebagai alat komunikasi yang mana di situ ada penyiarannya, ada orang yang bersiar gitu. Jadi kalau radio itu sebenarnya alat teknologi yang diciptakan oleh pabrik elektronik, kalau radio sampai memberikan kita banyak manfaat, pengetahuan baru, nah itu radio berposisi sebagai alat komunikasi. Lalu sebenarnya bagaimana teknologi radio itu dimanfaatkan atau dipakai di Indonesia sendiri? Nah, teknologi radio dipakai di Indonesia sendiri itu ya sebagai salah satu alat hiburan. Lalu radio juga dipakai sebagai alat komunikasi untuk mengetahui berita, hiburan, dan juga mungkin rekomendasi tertentu, atau bahkan berisi mengenai langkah-langkah. Nah, itu bisa juga kita temukan di siaran radio. Nah, yang perlu diketahui dari radio ini adalah dia memanfaatkan suara untuk kita mengetahui sesuatu gitu. Dan juga memang radio ini menurut beberapa kalangan adalah, ya, suatu alat yang memang terlalu kuno. Ada yang mengatakan bahwasannya, wah, seiring berkembang zaman radio itu bakal dikalahkan oleh hadirnya media-media televisi dan juga media internet streaming, dalam artian yang produk-produknya itu adalah misalnya kayak YouTube, lalu juga Spotify. Nah, konon akan seperti itu, akan radio itu bakal dikalahkan oleh alat-alat seperti itu. Tapi pada kenyataannya itu tidak. Mengapa demikian? Karena radio itu memiliki suatu keunggulan. Misalnya,
radio itu memiliki suatu keakraban. Maksudnya adalah keakraban di sini berposisi pada keterbiasaan masyarakat Indonesia untuk mendengarkan radio yang memang dia itu tidak perlu menggunakan internet dalam artian radio itu bisa kita dengarkan kapan saja, dan juga sembari kita melakukan aktivitas radio itu tetap bisa kita dengarkan. Lalu radio itu sifatnya memiliki suatu kecepatan gitu, memiliki kecepatan yang optimal dalam artian selama dia itu radionya masih bagus barangnya dan juga berada di tempat yang strategis di kota, tentu secara cepat dia bakal berfungsi untuk mendapatkan suatu informasi. Lalu juga uh, kalau radio sendiri itu ya memiliki suatu karakteristik terutama bagi para pendengarnya. Ada yang disebut sebagai heterogen dan juga selektif. Kalau heterogen itu kan berarti banyak orang menikmati radio itu ya berbeda-beda, dalam artian bisa didengarkan oleh yang muda, oleh yang tua. Itu disebut heterogen. Jadi yang mendengar itu berbeda dari berbagai macam kalangan. Lalu juga selektif. Selektif dalam artian adalah radio itu kan memiliki suatu labeling atau suatu identitas. Misalnya ada juga radio yang menyiarkan tentang berita, ada juga radio yang menyiarkan tentang musik saja, atau radio-radio sifatnya musik-musik dangdut. Itu dia memiliki suatu positioning atau memiliki suatu pasarnya sendiri. Dan juga radio yang memang sudah hadir cukup lama di tengah-tengah kehidupan kita pastinya memiliki suatu kelemahan. Ya misalnya radio itu sifatnya lokal. Radio yang sifatnya lokal berarti dia hanya bisa didengarkan di wilayah itu. Tapi bisa juga didengarkan di wilayah yang lain yang memang secara kualitas siarannya, kualitas suaranya tidak sebagus kalau misalnya mendengarkan radio di tempat yang mungkin tidak jauh dari pusat stasiun radio itu berada. Lalu kelemahan yang lain adalah terdapat batasan waktu. Maksudnya adalah kalau mendengarkan radio yang memang itu ada keterbatasan waktu, berarti kalau misalnya seorang pendengar mengikuti suatu acara, apakah itu berbagai hal yang memang disukai dan memang acaranya sudah lewat, ya maka tidak bisa mendengarkan ulang. Jadi sudah berganti segmen gitu. Kalau misalnya segmen pertama tentang musik, lalu kelewat, ya sudah, mau tidak mau harus menunggu lagi untuk siaran atau segmen musik itu sebelum beralih ke segmen yang lain, apakah misalnya segmen berita di radio gitu. Lalu radio ini untuk ukuran sekarang ya memang kan mengalami konvergensi, dalam artian ada juga kita menikmati radio ya melalui streaming online yang produknya seperti Spotify, dan juga kita bisa mendengarkan podcast, dan itu lebih cenderung kita bisa menikmatinya kapanpun dan dimanapun, walaupun juga tetap ada semacam delay itu semacam ada keterlambatan, entah itu sinyal HP atau mungkin karena kita memakai produk provider tertentu misalnya, itu menjadi salah satu kelemahan juga gitu. Tetapi adalah radio itu terus bisa bersaing dengan media televisi, media internet, karena memang kalau melihat beberapa tahun ke belakang, terutama di masa Covid, memang banyak orang itu yang sudah jenuh dengan siaran-siaran TV, dengan siaran YouTube. Mereka mungkin beralih kepada acara radio ya, walaupun bisa dalam artian konvensional maupun modern, yang artinya radio ini kan bisa memberikan suatu rasa penasaran gitu atau rasa nostalgia bahwa wah, ketika zaman dulu atau ketika masa muda saya bisa mendengar radio. Jadi memberikan kesan-kesan positif tersendiri gitu. Dan pada intinya adalah radio itu tidak akan lekang secara waktunya, tetapi juga radio itu kan memiliki sebuah alat teknis yang memang pada awalnya radio itu adalah alat teknologi yang memang suaranya itu belum dapat dipahami, tetapi radio itu bisa kita nikmati, kita dengarkan, bisa dipahami juga karena ya ada unsur komunikasi penyiaran di situ oleh para penyiarnya. Jadi kalau misalnya nih para pendengar setia memiliki suatu pikiran-pikiran tertentu terutama mengenai siaran di Arsinar ya, silakan hubungi di 089534302533. Saya tunggu ya di kesempatan yang berikutnya. See you next time. Dadah.